Mana ini controlling khusus punya genset, ini punya PUTR. Yang saya bilang tadi, ini adalah controllingnya buat genset kita, ya. Ini buat genset, ini buat apa? PLN secara otomatis. Nah, modelnya apa? Ini yang saya bilang. Ini adalah saat ini tipenya model auto. Yang tadi Bapak sampaikan tanya, Pak, ketika PLN kalau seumpama blackout genset tidak manggil, ya, itu gimana sih caranya? Ya kan? Otomatis pertama yang harus kita lakukan itu adalah selektor kita ini diposisikan ke manual. Ya, mau dari PLN, motornya genset juga. Kalau ini sudah nggak masalah karena kenapa? Dia udah benar-benar putus, otomatis ini yang akan menyuplai. Nah, ketika ini udah manual, ini yang saya bilang tadi. Ini kondisi kita pada saat kalau ibaratkan manual, ini secara otomatis dia tidak akan bekerja selain dilakukan pencet atau push button, sehingga distribusi yang dari genset itu dilakukan di transfer ke unitan. Nah, Pak, mana yang disebut tadi yang ada couplernya ataupun UVC-nya? Nah, lihat di sini. Kenapa ini mati? Ya, kita harus buka. Mana ya? Di sini Pak, masuk dulu. Kenapa ini ada 3 RCD tapi yang bekerja hanya 2? Ada yang tahu di sini? Ada yang tahu tidak? Gensetnya mati, betul. Saat ini gedung kita lagi dilayani sama pihak PLN, ya. Ketika kalau PLN blackout, ini tidak akan bekerja. Hanya yang bekerja nanti genset. Tapi genset sama coupler dia pasti akan bekerja. Coupler ini ingat, ini adalah pembagian yang saya bilang. Coupler ini terdiri dari AC, lampu, lift emergency. Ya, lift emergency. Jadi AC, lampu dari sini, ya. Kalau emergency itu suplainya dari sini, Pak. Nih. Lift adanya di panel utilitas. PPH ini pompa-pompa termasuk ini hidran, ya. Jadi coupler itu tidak ada hubungannya ke sini. Ini ada hubungannya pada saat kalau emergency, amit, kebakaran, general, ya. Ini supportor. Namun caranya gimana, Pak? Tadi yang saya bilang, ketika PLN ibaratkan udah blackout nggak masuk, genset nggak bisa running secara otomatis, itu selektor yang harus kita manualin. Benar ya? Genset itu harus manual sehingga push button yang tadi, nah, push button ini yang harus kita pencet. Coupler ya, coupler juga ya, ya. Maksud ya. Nah, Pak, PLN-nya udah nyala. Saya mau matiin apa? Genset, matiin gensetnya dari sini. Ini harus ditekan kembali. Ada kenapa? Posisi buat motifnya genset. Sehingga inilah nanti yang akan bekerja. Yang tadi saya bilang, ketika kalau ini kita mainannya dari auto langsung, kadang kita ngeliat ini nyalanya atau enggaknya kan bukan dari sini, ya. Bisa dari sini, bisa dari sana. Benar ya? Nah, dari sini ini sama, kita bisa melakukan secara manual. Ketika pellet udah masuk, kita posisi dikembalikan ke auto. Push button pencet apa? Pencet. Cover langsung juga ya Pak auto? Bisa langsung. Oke? Nah, sama teman-teman, sorry, ada yang pernah udah ini belum? Ini teman-teman. Saya pakai ini ya. Coba. Saya pastikan ke teman-teman, hati-hati dengan 6 fuse ini, ya. 6 fuse ini adalah melakukan identifikasi, dia dapat perintah dari sensingnya kubikel. Kita yang benar adalah seolah-olah untuk melakukan fuse PLN, ini sensing PLN ya. Kalau kita buka satu,
itu bisa dilakukan mutusin penyepelan secara manual serentak, tidak perlu matiin dari kubikel. Itu bisa dilakukan tes, ya. Beda dengan Bapak lihatin yang model di sini, tapi ada 3 di sana. Ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 5 apa 6? 5. Oke. Gambar ini tapi Bapak fokusnya yang di sana. Di sana ada 3 fuse, ya, RST yang bisa memutuskan ini seolah-olah kita mau menggunakan gedung ini pakai genset. Itu bisa. Namun jangan salah, di gedung sini itu tidak bisa. Kenapa? Secara fungsional itu fuse itu adalah untuk ngetes sistemnya genset secara otomatis, ya. Sorry, kalau Bapak kan selama ini kalau running kan selalu manual dari sana, benar nggak? Pakai DC. Sebenarnya Pak, udah mulai dari tahun 2017 ke sini itu ada DC yang namanya DC 45 itu sudah terconnecting ke sini. Contoh, Paramount, Lipo, ya. Terus mana lagi? Kita tidak perlu menggunakan panel DC. Kita perlu hanya sensingnya. Dibuka fuse 1 seolah-olah ini putus. Sehingga genset secara otomatis itu akan running. Minimal 1 Pak. Tapi jangan salah, kalau dibuka ini putus. Oh, ini mati semua Pak. Mati semua. Ini sempat saya dulu komplain. Kembali lagi ke BQ. Ketika kalau kembali lagi ke BQ, saya nggak bisa Pak. Jadi teman-teman baru tahu ya. Udah tahu belum apa ini sebelumnya? Belum. Nah, ketika maintenance, ketika maintenance, ya, ini hati-hati ini Pak. Hati-hati ini jangan sampai ke berubah. Karena secondnya ini udah disetting berapa detik per second ya untuk antara PLN ke genset. Jujur saya ini tidak bisa setting ini karena dia harus orang pandangnya langsung yang datang sini. Ya, minimal teman-teman tahu dulu aja. Kalau nggak salah nomor 3 diturunin aja mati tuh Pak. Harusnya Mati semua, mati semua. Kalau di sini pernah Waktu Pak Rahman. Nah, Nomor 3 itu sebenarnya Pak, itu nggak perlu sampai mati. Kalau yang di sini, ya, ini adalah kontrol ini buat punya PLN ke genset. Kalau ini gensetnya punya buat sensing ke atas, buat simulasi, tapi ini nggak bisa di sini. Masuk ya? Terus teman-teman jujur saya juga lupa. Kayaknya saya baru trainingin teman-teman yang di sini. Iya Pak. Kalau tentang masalah ini, ya nggak apa-apa. Makanya teman-teman fungsinya kita kayak gini adalah untuk saling Refreshing. sharing pengalaman. Oke? Paham di sini? Iya Pak. Paham. Oke. Saya sekalian mau ngasih tahu kemarin siapa yang ini nanti kalau lagi ada waktu berguna mau ngasih tahu masalah setting kalibrasi KWH. Paham ya di sini ya? Berarti alangkah bagusnya kita jangan auto ya Pak, manual aja. Kalau pas dia nggak bisa yang dipompa Ya, itu. betul. Nah ini Pak. Ketika Bapak kalau PLN-nya masuk, ya, kalau PLN-nya masuk manual, ya karena kita awalnya udah manual. Ini Pak yang saya bilang. Yes. Ini kan ada on, ya, ada discharger, ya. Ketika kita udah ngokang ini warna kuning, oranye lah bukan kuning, oranye, orange. Ini baru, baru manggil, masuk. Oke? Ya. Nah, ada yang tahu nggak? Udah ada yang pernah baca ini nggak? Udah ada yang ngerti belum cara baca ini? Belum Pak. Saya nggak kelihatan, saya harus pakai Center Pak. Lebih warna oranye ya Pak. Berarti ya. ngokangnya. Sorry nih. Nih teman-teman. Di sini tipe SCB kita ya NI 1250 ampere ya. Berarti kapasitas kita di sini 1250 ampere tahanannya ya, dia bisa mengcover. Tapi ini kita di sini ada bagiannya ya. Ini voltage, ini beda lagi.
Saya kemarin lihat masjid. Beda. Saya. 15 second 0,4. Ya. Di sini ada IN. IN ini adalah total keseluruhan. Ya. Namun IN ini total keseluruhan ada namanya IR. Apa tuh artinya? Ya. IR ini ketika beban udah 1250 ampere ya. Di sini ada TR. Ketika kalau udah beban sampai 1250, IR-nya 1250, unit listrik ini akan bertahan selama 15 detik. Ini beban udah sampai 1250. Udah hitungan detik. 1, 2, 3 itu masih nyala. Ketika udah 15 detik itu akan turun. Ya. Karena kenapa saya bilang ini sampai 15 second? Terakhir saya belajar di sini sama yang di UPH, saya sempat dulu mempertanyakan IR-nya sama TR. Second ini ya, itu jeda waktu pada saat kalau beban ini bertahannya berapa. Kenapa ini nggak jeklek? Karena masih di bawah 1250. Ya, Bapak bisa tanyakan. Ada IN, IR, apa TR. Kalau TR ini saya pastikan, saya berani yakin ketika di bawah 15 detik IR udah sampai 1250, semua beban ini udah 1250 ampere, dalam waktu 15 second itu pasti akan falling, turun. Sehingga mau gak mau harus ada pengongkangan lagi. Oke? Ya, Pak. Paham di sini? Ya, jadi intinya beban kita ini, ACB kita ini mampu di 1250 ampere. Semuanya disetting 1250 ampere. Tapi penggunaan kita di sini masih di bawah 80%. Sama just info, gedung kita di sini, kita disetting dari hanya 80%. Simpel ya. Makanya teman-teman, kenapa fungsinya ini difoto seperti tadi? Kalau udah lebih dari 60%, kalau persentase mungkin Bapak agak masih bingung lah cariin. Kalau udah sampai Pak udah 700 ampere, itu Bapak buru-buru bilang ke saya. Ya. Kalau udah 700 ampere ya, jadi kalau di bawah 700 ampere 300 ini masih jauh Pak, masih jauh. Paham teman-teman sini ya? Ya, Pak. Ini nanti buat pembelajaran, ini buat angka jual Bapak nanti suatu saat keluar pasti dijual laku gitu. Bukan barangnya ya, ilmunya ya. Oke. Lanjut ke